Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji sidang skripsi program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma periode bulan Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Laboratorium Praktek Akuntansi Manual Studi Kasus pada Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma yang ditulis oleh saya sendiri, nama Muhammad Isnam Kubri Nugroho dengan NIM 1621144123. Langsung masuk di presentasi hasil penelitian saya. Yang pertama adalah bagian bab 1. Bab 1 saya jelaskan bagaimana pendahuluannya. Bagian pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ada 7 poin penting yang saya tampilkan di presentasi, tetapi akan saya jelaskan ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2000 pasal 1 yang menyebutkan bahwa program sarjana dan program diploma itu adalah sama. Tetapi yang membedakan adalah beban studi. Jika program sarjana, beban studi adalah 40% praktek dan 60% teori, sedangkan diploma adalah sama. Tetapi pada kenyataannya, pada program sarjana belum dimanfaatkan secara sepenuhnya. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang kita jalani memaksa perkuliahan secara tatap muka itu ditiadakan. Sedangkan praktek akuntansi manual itu tidak bisa dilaksanakan secara daring atau dikerjakan di rumah karena kemampuan antar mahasiswa itu tidak sama dan harus dilaksanakan dengan perlakuan khusus oleh instruktur atau pendamping dosen. Yang selanjutnya adalah penguasaan teknologi di bidang akuntansi itu harus didasari dengan kegiatan secara praktek yang secara kuat. Yang selanjutnya belum ada kegiatan magang pada bangunan kurikulum khususnya angkatan 2016. Pesan masalah dan tujuan berdasarkan uraian yang saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan praktek akuntansi manual sebelumnya. Dan yang kedua adalah bagaimana perancangan laboratorium praktek akuntansi manual yang ideal guna memperbaiki kelemahan yang terjadi. Yang kedua, saya akan jelaskan bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya ambil dari 5 pokok pikiran yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kualifikasi akuntan. Kualifikasi akuntan menjelaskan bagaimana akuntan itu akan bekerja atau macam-macam pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang akuntan. Yang kedua adalah bagaimana siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah tahapan bagaimana proses dari akuntansi itu sendiri. Yang ketiga adalah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di sini akan dijelaskan bagaimana lulusan program sarjana atau setara level 5 itu dibutuhkan dari seorang lulusan akuntansi. Yang keempat adalah bagaimana proses pembelajaran akuntansi yang dijelaskan oleh penelitian Kartika Hendra pada tahun 2013. Salah satunya adalah kegiatan proses pembelajaran akuntansi yaitu kegiatan praktek di laboratorium. Yang terakhir adalah bagaimana kita akan menjelaskan bagaimana laboratorium. Laboratorium ini dijelaskan tahapan manajemen laboratorium. Yang selanjutnya adalah perbagian penelitian terdahulu. Saya menggunakan 4 penelitian terdahulu, 1 penelitian internasional dan 3 penelitian nasional. Dari 3 penelitian nasional yaitu tidak ada yang membahas secara spesifik sesuai dengan topik yang saya angkat. Tetapi dari ketiga penelitian bisa saya ambil bagaimana ketiga peneliti melaksanakan perancangan laboratorium. Dan yang keempat secara penelitian internasional itu judulnya adalah bagaimana si Lee J tahun 2008 itu merancang praktek akuntansi untuk manual. Yang ketiga yaitu bagian metode penelitian. Nah, langsung masuk di jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Waktu penelitian ini adalah pada bulan November 2019 sampai dengan Maret tahun 2020 di program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma. Dengan subjek penelitian yaitu pejabat dan dosen program studi akuntansi, alumni yang sudah lulus pada tahun 2013, 2014, dan 2015, dan mahasiswa aktif tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan objek penelitian ini adalah laboratorium dan kasus praktek akuntansi manual sebelumnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah kuesioner pertanyaan terbuka, yang kedua adalah wawancara mendalam, yang ketiga adalah focus group discussion atau FGD, yang keempat adalah analisis dokumen. Dengan teknik analisis data yaitu bagaimana penulis atau peneliti itu melaksanakan tahapan-tahapan dalam penelitian, dan ada 11 tahapan yang akan saya lakukan. Langsung masuk di bagian 4 yaitu bagian bab 4 gambaran umum subjek penelitian. Di bagian ini akan saya jelaskan bagaimana sejarah singkat program studi akuntansi, visi misi, tujuan dan sasaran program studi akuntansi, karakteristik yang dimiliki oleh program studi akuntansi. Terus yang selanjutnya adalah struktur organisasi program studi akuntansi yang berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Yang selanjutnya adalah dosen program studi akuntansi berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing.
Yang selanjutnya adalah kondisi mahasiswa tahun 2016 sampai 2019, di mana pada hal ini kuota yang dimiliki oleh program studi akuntansi adalah sebanyak 160 kurang lebih. Dan yang terakhir adalah pendaftar dan mahasiswa baru tahun 2016 sampai 2019 yang saya ambil dari laporan rektor tahun 2019, di mana jumlah pendaftar sekitar 2000 sampai 1900, sedangkan yang diterima hanya kurang lebih 160, di mana itu adalah kuota yang dimiliki oleh program studi akuntansi Universitas Sanata Demak. Langsung masuk di bagian kelima, yaitu bab 5 analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi data. Deskripsi data di sini adalah bagaimana peneliti mengambil responden. Yang pertama adalah responden dari alumni angkatan 2013 sampai 2015 yang sudah bekerja. Yang selanjutnya adalah dari dosen atau pejabat program studi akuntansi. Dosen di sini adalah dosen yang mengampu mata kuliah praktek akuntansi manual dan juga akuntansi keuangan. Yang ketiga adalah profil dari responden untuk mahasiswa. Mahasiswa di sini adalah mahasiswa aktif tahun 2016 sampai 2019 dengan kriteria lulusan dari SMA IPA, SMA IPS, SMK akuntansi dan SMK non akuntansi. Yang selanjutnya adalah hasil analisis data yang dilakukan dari teknik pengumpulan data yang saya lakukan bersama responden penelitian ini. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan praktikum. Nah, dari evaluasi tersebut akan saya cari solusinya dalam bentuk usulan desain laboratorium. Evaluasi yang pertama adalah modul sudah tepat, tetapi pelaksanaan belum menggambarkan dunia kerja. Dengan solusi usulan lab, yaitu saya harus melaksanakan penyusunan modul yang direplikasi sesuai dengan kasus sebelumnya dan didesain sesuai dengan kondisi kerja. Evaluasi yang kedua adalah fasilitas atau ruangan yang digunakan menggunakan kelas reguler dengan kapasitas kecil, sehingga dalam pelaksanaannya itu kurang dan tidak efisien. Terus yang selanjutnya solusinya adalah saya harus mendesain ruangan yang berkapasitas memadai dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Terus evaluasi yang ketiga adalah bagaimana kurang jelasnya SOP dalam pelaksanaan praktikum, dengan usulan yaitu ketersediaan SOP yang jelas dan dilengkapi dengan aturan pelaksanaan rotasi dokumen, karena rotasi dokumen di sini adalah menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terus evaluasi yang keempat adalah bagaimana pendamping dosen yang kurang membantu dalam pelaksanaan praktikum, dengan usulan yaitu solusinya adalah saya akan mengidentifikasi bagaimana kebutuhan prasyarat untuk pengetahuan dan keterampilan yang harus dibutuhkan oleh seorang instruktur dosen atau asisten dosen. Selanjutnya bagian pembahasan dalam penelitian ini yaitu penyusunan bahan praktikum atau modul dengan 3 tahapan, yaitu proses siklus akuntansi, kebutuhan dan desain dokumen transaksi, dan ketiga adalah penyusunan bahan. Tahap pertama dalam penyusunan bahan praktikum yaitu proses siklus akuntansi. Nah, dari proses siklus akuntansi ini peneliti mendesain alur dari proses siklus akuntansi sendiri dengan memperhatikan bagaimana peneliti terdahulu atau bukunya dari Pura untuk proses siklus akuntansi itu sendiri yang dituangkan dalam slide yang saya tampilkan. Tahapan kedua dalam penyusunan modul yaitu desain kebutuhan dokumen transaksi, di mana peneliti mendesain 7 bukti dokumen transaksi yang disesuaikan dari kasus sebelumnya, dan peneliti mendesain untuk bukti-bukti itu sendiri. Tahapan ketiga dalam penyusunan bahan praktikum yaitu penyusunan bahan itu sendiri yang dibagi menjadi 6 bahan. Yang pertama adalah daftar saldo awal perusahaan, bahan transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas, terus bahan transaksi pembelian dan pengeluaran kas, yang keempat adalah bahan transaksi memorial, kelima bahan transaksi pemakaian barang gudang, dan yang terakhir adalah formulir lembar kerja mahasiswa. Yang selanjutnya adalah formulir lembar kerja mahasiswa, di mana formulir ini dibagi menjadi 8 formulir yang disebutkan dalam slide yang saya tampilkan. Yang kedua adalah tahapan perancangan ruangan dan sarana prasarana. Dari tahapan tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah kebutuhan ruangan laboratorium, desain tata letak laboratorium, kebutuhan sarana dan prasarana, dan menghasilkan bagaimana rencana untuk anggaran dari renovasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kebutuhan ruangan laboratorium. Nah, di sini saya jelaskan kebutuhan-kebutuhan untuk mendesain ruangan laboratorium praktek akuntansi manual yang dibagi menjadi 6 ruangan untuk pelaksanaan praktikum yang saya tampilkan di slide. Yang selanjutnya adalah bagaimana desain tata letak laboratorium. Nah, di sini saya membuat desain tata letak laboratorium dengan menggunakan 2 ruangan besar
di mana dari 2 ruangan besar tersebut dibagi menjadi yang pertama untuk laboratorium 1, yaitu dibagi menjadi 4 ruangan besar, dan di tengahnya itu ada salah satu ruang untuk sirkulasi jalannya antar satu ruangan ke ruangan yang lain. Dan terus yang selanjutnya di bagian lab 2 itu dibagi menjadi 4 ruangan. Nah, yang 2 ruangan itu besar untuk pelaksanaan praktek lanjutan, yaitu ruang praktek buku besar, dan selanjutnya adalah untuk ruang praktek laporan keuangan atau finishing. Nah, di ruang laboratorium 2 itu ada 2 ruangan kecil untuk ruangan instruktur dan juga ruangan pengelola. Dan di tengahnya juga dilengkapi dengan ruang sirkulasi. Selanjutnya bagaimana detail ruangan dari desain yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini di gambar 5.2 itu bagaimana letak ruangan laboratorium yang difasilitasi prasarana dan prasarana yang lengkap. Yang selanjutnya adalah bagaimana tata letak untuk ruangan laboratorium 2 yang lebih besar dari ruangan 1. Ruangan 1 berkapasitas 9 mahasiswa, sedangkan ruang di laboratorium 2 masing-masing ruangan itu berkapasitas 18 mahasiswa. Di tabel 5.4 itu saya identifikasikan bagaimana kebutuhan untuk masing-masing laboratorium. Terus selanjutnya di bagian tabel 5.5 itu bagaimana rencana anggaran renovasi, di mana rencana anggaran renovasi itu dibagi menjadi 2 anggaran. Yang pertama untuk anggaran yang digunakan untuk pembangunan renovasi ruangan, terus yang selanjutnya yang kedua anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Harga yang ditampilkan di rencana anggaran itu berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Selanjutnya di tahapan yang ketiga yaitu perancangan kebutuhan instruktur, di mana peneliti mengidentifikasi prasyarat untuk keterampilan dan pengetahuan instruktur praktikum. Nah, di sana hasil dari identifikasi bersama responden yaitu mahasiswa aktif dan juga beberapa dosen yang mengampu mata kuliah akuntansi keuangan dan juga praktik akuntansi manual. Terus yang keempat adalah bagaimana penyusunan SOP. Nah, di SOP sendiri dibagi menjadi 4 SOP. Terus yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah SOP untuk rotasi dokumen dan penggunaan ruangan, di mana rotasi dokumen untuk penggunaan ruangan ini adalah menjadi ciri khusus pelaksanaan praktek akuntansi yang disesuaikan dengan dunia kerja secara nyata. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merekomendasikan kepada program studi akuntansi untuk merealisasikan usulan desain laboratorium yang saya lakukan karena memiliki 4 keunggulan. Yang pertama adalah mereplikasi bahan praktikum sebelumnya yang didesain sesuai dengan dunia kerja yang lebih kompleks. Yang kedua adalah menggunakan 6 ruangan dengan kapasitas kecil untuk mengurangi kebisingan. Yang selanjutnya adalah dilengkapi dengan rotasi dokumen dan pengarsipan dokumen. Yang keempat adalah dilengkapi dengan standar prosedur pelaksanaan dan standar prasyarat instruktur. Yang terakhir adalah bagian bab 6 untuk penutup. Dari penutup yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan praktikum akuntansi manual yang dikemukakan oleh beberapa mahasiswa aktif dan juga alumni yang sudah bekerja. Terus kesimpulan yang kedua adalah solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pelaksanaan praktikum akuntansi manual yang diberikan usulan laboratorium praktek akuntansi manual yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya referensi penelitian terdahulu mengenai bidang ilmu yang sama. Terus yang selanjutnya adalah kebijakan universitas terhadap realisasi pembangunan laboratorium yang berbasis non-digital. Yang ketiga adalah belum bisa digunakan pada perkuliahan jarak jauh sesuai saat ini kondisi pandemi COVID-19. Terus yang selanjutnya yaitu saran dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagi program studi. Bagi program studi untuk merealisasikan agar tercapainya learning outcome yang maksimal. Terus yang selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya, yaitu menyusun bahan praktikum dengan kasus yang baru tanpa mereplikasi kasus sebelumnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.